Bapak Ibu semua yang saya hormati, salam sehat. Pada kesempatan ini eh, izinkan saya untuk memberikan atau sharing session ya Pak tentang bahaya apa yang bahaya yang sangat potensial di pabrik kita. Kita sudah memetakan ada 5 bahaya yang harus kita perhatikan di perusahaan kita. 5 bahaya itu atau apa? Yang pertama adalah ruang terbatas tertutup, terus pekerjaan kemasan, kemudian pekerjaan di ketinggian, pekerjaan berkaitan dengan isolasi dan lototo, kemudian pekerjaan pengangkatan, apakah bekerja kita di ruang tertutup terbatas sudah aman. Definisi dari ruang terbatas tertutup itu adalah ruangan yang cukup besar dan memiliki konfigurasi sedemikian rupa sehingga pekerja dapat masuk dan melakukan pekerjaan di dalamnya, cuma memiliki akses keluar masuk yang terbatas, dan itu tidak dirancang untuk bekerja yang berkelanjutan atau terus menerus. Karena dirancang bukan merupakan suatu pekerjaan terus menerus, untuk kerja amannya itu harus kita identifikasi. Yang pertama adalah di ruang terbatas tertutup, potensi tertinggi dari bekerja di dalam ruang terbatas itu tertutup adalah gas-gas yang bisa mengakibatkan fatality atau kematian terhadap pekerja yang bekerja di situ. Makanya untuk ruang tertutup terbatas itu yang pertama harus kita lakukan adalah pengecekan gas test. Untuk pengecekan gas test itu ada yang sekali pengecekan saat dibukanya big door, pintu yang besar, misalnya Gilan big door-nya dibuka dan Romil big door-nya dibuka. Itu kenapa hanya satu kali pengecekan? Karena kita anggap sirkulasi dari udara yang ada itu cukup untuk bekerja, makanya dilakukan pengecekan satu kali. Kemudian ada periodical check. Periodical check itu ciri-cirinya itu sirkulasi alur udaranya terbatas. Misalnya ada manhole-nya yang cukup untuk masuk, tetapi aliran udaranya terbatas. Misalnya untuk di siklon, kabel channel, ball mill, itu yang harus kita ukur itu radikal untuk gas tesnya. Dan sebaiknya untuk ruangan tersebut kita pasang untuk exhaust fan untuk mengeluarkan gas-gas yang tidak diperlukan oleh tubuh kita dan yang mengancam terhadap kerja. Kemudian ada yang pekerjaan yang di konvensi yang harus diukur secara terus menerus, yaitu karena ruang tertutup tersebut itu dimungkinkan mengandung bahan-bahan yang mudah terbakar, mudah meledak, makanya mungkin di tangki BBM atau itu, makanya tes personal harus digunakan, harus melekat terhadap pekerja untuk mengetahui berapa kandungan sulfur, pengandungan O2-nya berapa, CO2 berapa, LL-nya berapa, itu yang harus kita ukur. Kalau memungkinkan pekerjaan tersebut dilakukan, itu kita juga harus siapkan SCBA atau Iron Mask juga kita harus siapkan selain exhaust fan. Kemudian untuk gilir kerja juga harus kita perhitungkan berapa menit sekali kalau pekerjaan harus dilakukan. Kemudian yang tidak kalah penting dari pekerjaan di ruang terbatas tertutup adalah harus ada standby person. Standby person itu adalah orang yang kompeten terhadap pekerjaan di ruang tertutup. Dia mengetahui atau bisa mengukur menggunakan gas test sehingga mengidentifikasi bahaya-bahaya yang akan muncul. Kemudian menjaga komunikasi
antara orang yang di dalam dan di luar untuk secara berkala melakukan komunikasi terhadap mereka, dan bisa bila terjadi kondisi emergensi bisa melakukan memanggil tim ART, kemudian memantau kondisi di dalam dan di luar ruangan, memastikan peralatan yang digunakan dalam kondisi baik. Orang-orang yang kemudian mereka juga punya tanggung jawab untuk mencatat orang yang masuk ke dalam kondisi sehat, kita catat. Kemudian juga orang yang keluar dari conference space harus kita catat juga. Makanya langkah-langkah sebelum melakukan pekerjaan pada ruang tertutup itu harus kita periksa semua bahaya, resiko yang bisa diketahui, kita identifikasi. Karena dengan identifikasi itu bahaya dan resikonya kita ketahui. Kemudian gimana kondisi ventilasi atau manhole tempat orang keluar masuk itu, bila terjadi kondisi kegawat darurat itu kita lakukan rescue plan-nya juga ada. Kemudian sebelum masuk dipastikan bahwa area tersebut misalnya dicut atau di breather atau singdak itu tidak ada material-material yang menggantung yang bisa jatuh yang mengakibatkan insiden terhadap pekerja yang ada di bawahnya. Kalau bila memerlukan, kalau memang tidak bisa dirontokkan, kita harus memikirkan cara untuk membuat misalnya penahan material bila terjadi sesuatu. Makanya kita protecting roof untuk menghindari sesuatu jatuh dari atas. Kemudian pekerja kondisi sehat, fit, APD yang digunakan sesuai, itu yang harus kita lakukan pada langkah-langkah yang harus kita lakukan pada pekerjaan tersebut. Kemudian pekerjaan tersebut sudah tercapture nggak untuk bahayanya dan resiko dari bahaya itu sudah tertuang belum dalam CSA atau SBP yang ada, sesuai nggak SBP-nya dengan pekerjaannya. Dan kita pastikan semua pekerja terlatih memahami bekerja di conference space dalam kondisi berkompeten dan sehat. Kemudian yang berhubungan dengan permesinan sebelum atau sesudahnya dari pekerjaan tersebut, kita isolasi, kita kunci, kita off-kan untuk energi dari mesin tersebut. Peralatan yang akan kita lakukan perbaikan sebelum dan sudah maupun yang tempat kita bekerja. Kemudian pastikan semua orang yang bekerja yang akan masuk selain mencatat itu juga harus melakukan penggembokan terhadap sebelum masuk melakukan penggembokan pada isolasi yang kita pasang. Kemudian tidak ada kegawat daruratan itu juga akses-akses yang menghalangi jalan keluar dari orang untuk evakuasi harus kita eliminasi atau harus kita antisipasi ya, tidak terhalang oleh kabel atau exhaust fan atau mungkin ada pipa scaffolding yang menghalangi manhole, itu kita juga antisipasi orang yang masuk di dalamnya sesuatu cepat untuk melakukan evakuasi. Kemudian kita lanjut pada yang kedua, yaitu yang berikut tentang pekerjaan pengelasan. Mengapa kita anggap bahwa pekerjaan pengelasan itu sesuatu yang bahaya? Karena di situ ada bahaya-bahaya yang mengancam terhadap pekerja atau pekerja yang misalnya seorang welder ya. Misalnya seorang welder itu bisa terpapar sengatan listrik. Sengatan listrik itu bisa dari peralatannya, bisa dari penempatan massa antara massa dengan elektrod dengan benda kerjanya. Itu juga bisa bisa mengakibatkan tersetrum bagi pekerja maupun orang lain kalau terlalu jauh jaraknya. Yang kita standarkan adalah 50 cm karena jarak itu aman untuk orang
tidak teraliri listrik di antara massa dengan benda kerja atau elektroda yang akan dilas. Kemudian terpapar panas, terbakar itu sangat jelas ya, karena percikan dari bunga api bisa terpercik kemanapun, ke baju kita, ke sekitar kita, ke area yang bisa terbakar. Karena apalagi pekerjaan-pekerjaan di ketinggian itu untuk arah bunga api harus kita kontrol benar-benar. Ada firewatch, kemudian terpapar sinar ultraviolet, terpapar asap. Maka dari itu selain posisi arah angin juga kita harus memposisikan APD yang kita gunakan komplit terhadap potensi bahaya yang muncul terhadap pekerjaan pengelasan. Ini adalah bahaya tersengat listrik atau akibat bila kabel massa terlalu jauh dengan benda kerja. Karena jarak yang semakin jauh dengan benda kerja, jarak antara massa dengan benda kerja, seluruh besi adalah pengantar listrik. Pengantar listrik itu yang bisa mengakibatkan orang lain atau pekerja tersebut terseprut. Kemudian peralatan-peralatan yang tidak komplit sebelumnya diinspeksi untuk kabelnya, untuk mesin lasnya, itu diinspeksi oleh K3 listrik yang kita miliki, itu harus komplit dan kondisi baik sebelum digunakan. Itu ditandai dengan adanya tagging per 3 bulan, ada hijau, merah, biru, kuning. Itu adalah tagging 3 bulanan yang kita miliki. Kemudian pekerjaan pengelasan kan tidak semuanya berada pada platform yang datar, yang sama permukaannya. Kadang pengelasan tersebut ada pekerjaan-pekerjaan yang mengharuskan pengelasan itu dilakukan pada ketinggian. Yang harus kita lakukan pada pekerjaan-pekerjaan sama dengan syarat pekerja di ketinggian itu juga harus dipenuhi dalam pengelasan di ketinggian. Permit, ya platformnya, scaffoldingnya, ya peralatannya, EBH itu harus komplit terhadap pekerja. Ini karena di samping potensi yang tadi kita sebutkan, karena ini pekerjaannya di ketinggian, berarti ada potensi jatuh yang membahayakan pekerja karena kelelahan atau karena asik dia bekerja, sehingga langkah kaki atau kondisi platform yang tidak komplit bisa berakibat terhadap insiden pekerja jatuh dari ketinggian. Kemudian selain pekerja itu kita memiliki asesmen terhadap peralatan penempatan tabung. Itu juga kita memiliki aturan guideline yang harus Bapak-bapak pahami semuanya, bahwa misalnya pertama adalah tabung yang keluar dari warehouse sudah uji plastik, kemudian saat pemuatan tabung di mobil harus kondisi berdiri, diikat. Kemudian saat meletakkan tabung isi antara oksigen dengan asetilin, jaraknya juga harus dipisah. Minimal adalah 6 meter untuk jarak tabung asetilin dan oksigen yang isi. Untuk itu adalah salah satu kontrol kita, itu adalah jarak yang aman bila terjadi kebocoran dari kedua tabung tersebut. Nah, dengan kadang untuk stok kan kita tidak bisa mengontrol standby orang di situ. Dengan jarak terpisah itu kita ada kemungkinan untuk menghindari bersatunya lebih cepat antara oksigen dan asetilin. Kemudian untuk tabung kita harus saat dilakukan stok maupun saat penggunaan di area itu harus diikat pada struktur yang kuat. Struktur kuat itu tidak mudah roboh dan diikat pada 2 bagian, di atas dan di bawah. Jangan ikat dengan tali metal, misalnya kawat, itu ada potensi untuk jadi gesekan. Juga regulator, kita cek posisi regulator juga harus kita arahkan pada posisi yang beda, misalnya
jangan berhubung, misalnya harus terbalik antara maksudnya menghadapnya itu harus jangan berhadapan, tapi harus dua arah lah, yang berbeda ya, agar lebih safe arah bila ada kebocoran. Coating test harus diperiksa, dicek sama untuk pengecekan. Ini adalah merupakan peralatan mekanik hand tool yang harus dicek secara rutin 3 bulanan juga. Kemudian bekerja di pengelasan sudah, kita lanjut kepada pekerjaan di ketinggian. Pekerjaan di ketinggian itu sesuatu yang memiliki resiko sangat tinggi, mengancam pekerja, karena resiko jatuh itu di ketinggian itu sangat fatal. Makanya kita mewajibkan untuk 1,8, lebih dari 1,8 kita harus memakai full harness. Dan kalau pekerjaan itu lebih tinggi, ketinggian dari pekerjaan tersebut, misalnya lebih dari 6,5, itu saber harus diaktifkan. Dan untuk pencantolan hook itu harus di atas kepala kita. Itu adalah posisi yang sangat aman bagi pekerja pengguna FBH. FBH sebelum digunakan, jangan lupa Bapak Ibu, itu juga harus kita lakukan inspeksi mandiri. Bahwa pekerja yang bertanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri terhadap alat yang akan digunakan. Yaitu FBH itu cincin D-nya, hooknya, chain stripnya, webbingnya, tali lanjarnya, semua pekerja harus memiliki kompetensi untuk melakukan pengecekan pribadi, karena ini akan mengancam jiwa yang akan menggunakan. Makanya kalau memang pekerja tidak memahami, ini ada supervisi yang menjelaskan atau mengecek kondisi FBH yang digunakan oleh para pekerja layak dipakai dan pemakaiannya benar. Kadang-kadang FBH benar, pemakaiannya tidak benar. Misalnya chainnya kurang kurang kencang atau terlalu kendor, atau ada kemacetan di hook, itu sangat berisiko pada pekerja. Kemudian ini adalah contoh-contoh pekerja di ketinggian yang kurang tidak aman ya bagi pekerja. Mereka sepertinya kurang peduli terhadap keselamatan dirinya. Mereka mengabaikan terhadap keselamatan dirinya. Maksudnya mereka merasa tidak apa-apa, cuma sebentar. Itu adalah suatu risiko yang sangat fatal bagi pekerja di ketinggian. Misalnya ada lubang, tidak ada barikade, tidak ada isolasi, tidak ada tutupnya. Kemudian bekerja di tepian terbuka. Terus kemudian misalnya ada pembukaan handrail hanya di safety line. Ini kan adalah unsafe action yang mereka buat. Harusnya standarnya handrail sekian, hanya divisualisasikan dengan menutup safety line. Ini suatu unsafe action yang konyol bagi pekerja di ketinggian. Ini isu yang pernah terjadi dan kita hentikan saat itu. Pekerja di roof motor epikular melakukan pengelasan itu dengan platform seadanya, FBH tidak ada. Makanya dari hal-hal ini masih banyak kita temui kesadaran dari pekerja itu mengabaikan keselamatan terhadap dirinya karena merasa hanya sebentar. Itu mereka merasa kompeten, merasa yang kita hindari dan kita cegah. Terus kita ingatkan, jangan kita membiarkan pekerjaan seperti ini Bapak-Bapak semuanya ya. Kalau kita melihat potensi bukan pada ranahnya safety atau itu, pekerja temannya juga harus mengingatkan, Mas bahaya ini, itu bahaya Mas, turun Mas, dan sebagainya. Itu yang harus kita lakukan bersama-sama untuk menciptakan atau melakukan pekerjaan yang aman ya. Lanjut pada sharing selanjutnya itu tentang isolasi dan lototo. Mengapa isolasi dan lototo itu harus kita lakukan? Sebelum melakukan
pekerjaan-pekerjaan pada benda bergerak saat kita membuka mesin pelindung yang berputar atau bergerak, saat kita menonaktifkan sistem pengaman dari suatu mesin bergerak, saat tubuh kita mendekati atau berdekatan dengan mesin yang bergerak, yang berpotensi bergerak atau mesin yang bergerak, itu kita harus melakukan lototo terhadap mesin tersebut, mesin yang bergerak tersebut, karena itu akan terpapar kepada tubuh kita. Makanya isolasi energi memutus energi utama dari mesin tersebut yang harus kita lakukan. Lototo itu adalah memutus energi utama dari mesin tersebut. Kalau sudah di stop, misalnya NEB sudah kita on kan dan kita lakukan isolasi, kita juga harus melakukan penguncian atau penggembokan terhadap mesin tersebut, terhadap NEB tersebut, dan detect mesin itu ada pekerjaan apa, oleh siapa, itu harus diketahui oleh orang lain yang mungkin lewat atau mungkin akan melakukan di kegiatan di mesin yang sama. Makanya kalau detect itu kan menggambarkan indikasikan bahwa peralatan misalnya kita sebutlah detect BC22, BC4 misalnya. Di situ ada pekerjaan, berarti orang lain tidak boleh menghidupkan atau mengonkan. Itu sehingga isolator oleh elektrik dan supervisi otoriser dari pekerjaan tersebut, misalnya mekanik, itu gembok merah, itu juga harus gembok. Nah, dari kemudian anak kuncinya kita bawa dan kita masukkan di dalam logbook merah, karena itu pekerjaan mekanik. Kalau pekerjaan putih berarti oleh operasional. Kemudian kita bawa ke lapangan. Dari lapangan itu juga digembok oleh otoriser merah tadi, mekanikal. Kemudian semua pekerja yang terlibat di dalam pekerjaan tersebut itu harus juga melakukan penggembokan. Misalnya jumlah pekerja kontraktor berjumlah 5. Itu 5 orang tersebut juga harus melakukan penggembokan di logbook. Gembok untuk kontraktor adalah hitam, yang sudah ada identifikasi dari kepemilikan gembok tersebut. Namanya siapa, PT-nya apa, nomor ID-nya siapa. Bila terjadi sesuatu, kita bisa lebih cepat untuk mengidentifikasi pekerjaan yang di situ. Kemudian ada kalau SBI berarti kuning. Kemudian kalau ada tamu berarti biru. Dan jangan lupa tetap juga dipasang tagging, isolasi tagging untuk mengetahui komunikasi orang lain, mengetahui ada pekerjaan apa, siapa, di mana untuk loto NEB yang diloto. Ini adalah contoh-contoh isolasi yang baik dan isolasi yang kurang baik. Misalnya kita harus memastikan bahwa kita semua pekerja itu mencantolkan pada misalnya di mana sumber utama elektrikal itu di mana, sehingga kita harus menghindari gembok kawin atau gembok dicantolkan ke gembok, atau gembok dicantolkan ke mana yang tidak berhubungan dengan energi elektrikal itu. Itu yang merah itu adalah contoh-contoh yang jelek, maksudnya dicantolkan bukan pada tempatnya, atau anak kunci masih pada sudah dikunci tapi anak kuncinya masih diletakkan di situ. Ini adalah yang harus kita pahami bersama untuk keselamatan kita bersama, Bapak Ibu. Ini adalah juga contoh yang kita temukan masih adanya pelanggaran safety atau perilaku yang kurang baik terhadap aturan yang ada di kita. Ini yang kita temukan, Pak. Ini adalah hasil digital, permit, tidak ada lototo, tidak digunakan. Kalau menemukan kayak gini, jangan segan, Pak. Kita jangan cepat karena ingin pekerjaan selesai, tetapi kita mengabaikan keselamatan. Kita harus tegas, Pak, untuk kondisi seperti ini. Pekerjaan harus kita stop. Mari kita stop, kita panggil untuk kerja
safety-nya dan supervisinya terutama. Mengapa kita gali, mengapa mereka melakukan tindakan X. Setelah kita gali, katanya mereka hanya pekerja berinisiatif sendiri. Karena pengen cepat selesai, katanya untuk pekerja, untuk supervisor sudah mengingatkan jangan masuk dulu. Kemarin kita lakukan violation terhadap pekerja tersebut. Kemudian kita lanjut ya, Bapak semuanya, Bapak Ibu semuanya. Ini yang kita temukan, Pak. Ini adalah sesuatu masih kritikal, permit, tidak ada lototo, tidak digunakan. Kalau menemukan kayak gini, jangan segan Pak. Kita jangan cepat karena ingin pekerjaan selesai, tetapi kita mengabaikan keselamatan. Kita harus tegas Pak untuk kondisi seperti ini, pekerjaan harus kita stop. Mari kita stop, kita panggil untuk kerja, safety-nya dan supervisinya terutama. Mengapa kita gali, mengapa mereka melakukan tindakan X. Setelah kita gali, katanya mereka hanya pekerja berinisiatif sendiri. Karena pengen cepat selesai, katanya untuk pekerja, untuk supervisor sudah mengingatkan jangan masuk dulu. Kemarin kita lakukan violation terhadap pekerja tersebut. Kemudian kita lanjut ya, Bapak semuanya, Bapak Ibu semuanya, pekerjaan pengangkatan. Ini sesuatu yang keselamatan dari pekerjaan tersebut. Potensinya sangat besar. Ya. Makanya sebelum pekerjaan tersebut dilakukan, bila kita menggunakan mobil kren, itu kita tanyakan kepada operator, apakah alat ini yaitu aset berbahaya pada pekerjaan pengangkatan. Itu semua pekerjaan pengangkatan itu harus memiliki izin kerja pengangkatan, yaitu karena ini adalah pekerjaan khusus, makanya selain GWP itu ada izin kerja pengangkatan. Di samping itu juga ada lifting plan yang sudah dibuat. Setelah itu ada, kita harus melihat kondisi kren yang akan kita gunakan. Apakah orang yang akan melakukan pengoperasian kren itu kompeten, itu dengan dibuktikan adanya SIO yang masih berlaku, dipastikan masih berlaku ya Bapak. Kemudian surat izin alat atau SIA-nya juga sudah diketahui oleh inspektor, itu sudah diinspeksi. Karena SIA adalah menyatakan surat alat tersebut layak untuk digunakan, sudah diinspeksi dengan dikeluarkannya SIA. Dengan SIA sudah dikeluarkan, berarti kondisi alat tersebut layak untuk digunakan. Kemudian setelah alat dan izin kerja sudah komplain, sudah lengkap, kita juga harus melihat lifting plan yang dibuat. Lifting plan yang dibuat itu untuk peralatan yang akan digunakan untuk pengangkatan benda kerja, itu apakah sudah dipastikan ukurannya SWL-nya sesuai dengan benda yang akan kita angkat. Kemudian sudahkah diinspeksi, walaupun sudah diinspeksi itu dengan baik atau benar, kita cek kondisi. Kadang perlu kita cek ulang untuk kondisi inspeksinya, karena saat pemakaian kita tidak tahu kerusakannya. Makanya kadang sebelum walaupun sudah diinspeksi, saat pengangkatan harus kita inspeksi kerusakannya, apakah ada parahan atau yang timbul dari pengangkatan sebelumnya. Itu harus kita cek ulang. Kemudian taggingnya gimana, tidak yang menyatakan kelayakan dari alat ada tagging. Dari tagging itu, tapi kita harus pastikan untuk kondisi visualnya di lapangan juga harus kita cek, levelnya, webbingnya, safety lock-nya, semuanya harus komplit. Kemudian dari lifting plan itu
metodenya gimana? Metodenya juga kita harus perhatikan tidak terjadi friksi atau tarik menarik dari metode yang digunakan, sehingga tidak terjadi gesekan yang berlebih terhadap lifting lug atau juga pada pada webbing dan sebagainya. Kemudian saat pengangkatan benda kerja sebelumnya, sebaiknya antara rigger dan operator itu melakukan komunikasinya mau seperti apa, mau menggunakan hanya hand signal yang ada di petunjuk hand signal disesuaikan antara rigger dengan operator, itu harus sesuai untuk apa yang mau, sehingga untuk menghindari miskomunikasi terhadap hand signal. Kemudian atau gunakan radio aplikasi HT atau gabungan dari keduanya. Kadang-kadang rigger tidak terlihat atau tidak terlalu terlihat oleh operator, itu juga harus kita gunakan dua-duanya, aplikasi dua arah. Itu yang aplikasinya jangan sampai miss. Untuk yang lain, saat frekuensi HT digunakan, pastikan tidak ada komunikasi yang lain, karena itu akan berpengaruh kepada fokus operator. Untuk komunikasi hanya rigger yang berhak untuk mengkomunikasikan operator untuk menjalankan pergerakan dari kren tersebut. Ini adalah masih adanya contoh-contoh peralatan yang kita temukan di area kita yang masih orang mengabaikan terhadap peralatan yang akan kita gunakan. Misalnya belum terinspeksi atau tagnya rusak atau kerusakannya lebih dari 10%. Kemudian ada safety lock yang kita temukan tidak ada atau rusak saat penggunaan sebelumnya, tapi belum dipasang kembali. Itu hal-hal yang sering kita temukan dan sering kita temukan pada pekerjaan pengangkatan. Ini kita harus eliminasi untuk terjadinya insiden tentang pengangkatan. Nanti juga setelah selesainya pengangkatan, sebaiknya kita sudah menyediakan area parkir hoist. Untuk area parkir hampir semuanya sudah kita buat, di mana posisinya agar ada pagar pengaman atau handle-nya yang mengamankan orang tidak terbentur dan juga tidak terlalu tinggi untuk peletakannya. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, yang sharing untuk kali ini. Ini adalah sesi sharing bagi saya. Kalau ada kekurangan, itu adalah kekurangan dari pengetahuan saya, atau saya salah mengkomunikasikan sharing ini. Mohon masukan dan kritiknya Bapak Ibu untuk kebaikan kedepannya, agar kita sama-sama memahami regulasi atau bekerja aman untuk risiko-risiko yang berpotensi sangat tinggi di perusahaan kita. Demikian ya bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.